Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Mungkin video hari ini sudah kalian tunggu-tunggu karena saya akan membahas 7 parfum terbaru dari MOP. Jadi silahkan disimak videonya sampai selesai. Sebenarnya kalau dalam discovery set yang dijual oleh MOP yang terakhir itu tuh ada 10 varian. Jadi ada 7 varian terbaru ditambah dengan 3 varian yang memang sudah diluncurkan tahun lalu. Tetapi yang saya dengar dari teman-teman saya yang sudah membeli discovery setnya, 3 varian yang terdahulu itu wanginya sudah ada perubahan di tahun ini. Cuman karena saya waktu itu nggak tahu kalau ternyata wangi 3 varian sebelumnya itu Honorable Woman, Easy Life sama Sauvage Vanilla itu berbeda di tahun 2023. Jadi saya nggak membeli 3 varian tersebut. Dan hari ini saya tidak bisa membahas 3 varian tersebut. Jadi hanya 7 yang akan saya bahas. Dan 7 varian tersebut 6 varian itu saya hanya membeli di can. Dan ini di can saya beli setengah mili karena waktu itu saya nggak yakin akan membeli yang mana. Jadi saya putuskan hanya membeli setengah milinya saja. Kemudian kalau yang satu ini yang pistachio, saya sudah yakin bahwa saya harus membeli full bottle. Jadi ini yang langsung saya beli tanpa saya tahu sebelumnya wanginya itu seperti apa. Tapi saya sudah yakin duluan karena memang saya sangat penasaran banget dengan wangi pistachio di MOP. Oke, karena ini ada 7 varian yang akan saya bahas, jadi mungkin saya tidak terlalu panjang untuk membahasnya. Ini saya sudah membuat catatan dan akan saya bedakan berdasarkan harga. Jadi harganya itu dari yang 7 varian itu tuh ada 2, yang 390.000 sama yang 420.000. Nah, yang 390.000 itu yang pertama itu yang ini, yang warna hijau pistachio. Kemudian yang purple royal. Kemudian sebentar ya, saya lihat catatan juga. Butterfly kiss. Dan kemudian, oh ya ternyata cuma ada 3 untuk yang 390.000. Sedangkan untuk yang harganya 420.000 itu ada Intoxicating Love, kemudian yang Couture Black Dress, kemudian yang Mystical Desert, dan yang terakhir adalah Tobacco Desire. Ya, jadi nanti akan saya bahas dari yang 390.000 dulu. Oke, untuk botolnya jadi 7 varian terbaru plus 3 varian yang sebelumnya sudah diluncurkan dan direformulasikan lagi. Itu semua botolnya seperti ini. Ukurannya sama, size-nya itu 45 mili. Kemudian botolnya itu ini mungil dan ini kaca. Kemudian capnya ini plastik ringan tapi cantik ya. Dan botol parfum dari MOP yang terbaru kalau tanpa capnya itu ngingetin saya sama parfum Chanel yang Chanel Songs. Saya ada Chanel Songs sebentar. Ini dia mirip ya bentuknya, cuman hanya beda di cap. Jadi kalau yang Chanel Songs itu bentuknya kotak capnya, sedangkan kalau MOP itu capnya bulat. Oke, warna untuk yang pistachio ini warnanya tuh hijau, sedangkan untuk yang varian lain beda-beda juga ya. Ada yang coklat, ada yang purple, ada yang orange. Pokoknya warnanya itu bagus-bagus, cantik. Dan warna hijau di sini pun juga apa namanya oke gitu ya. Ini udah mirip sama parfum-parfum luar negeri kalau lihat dari warnanya. Langsung saya spray saja untuk yang pistachio ya dari MOP. Ini
saya itu baru mencoba parfum pistachio dengan wangi notes pistachio itu dari Mykonos. Mykonos yang ini saya juga bawa Mykonos. Ini pistachio juga, tapi ini pistachio cream cake. Dan sekalian saja mungkin ya nanti akan saya bandingkan karena ada beberapa teman mungkin yang penasaran apakah sama atau enggak wangi di Mykonos sama yang pistachio. Oke, untuk yang pistachio dari MOP di opennya ya, kalau untuk saya ini wanginya itu wangi nati dari pistachio, kemudian ada wangi manis, wangi manis susu, tapi ini susunya itu enak, segar, nggak begitu creamy, nggak begitu apa ya, kental gitu ya. Saya suka wangi di openingnya, ini wanginya sudah langsung unik. Sesuatu wangi yang jujur saya belum pernah menemukan di parfum lokal. Kemudian ada wangi floralnya juga dan ini wangi floral, white floral itu lumayan berasa. Tapi tetap wangi nanti dari pistachionya ini yang lebih mendominasi. Ini enak dipakai sehari-hari, masih aman dipakai di siang hari, walaupun saya sendiri nggak pernah berani pakai parfum ini di di bawah sinar matahari langsung. Biasanya saya pakai ke kantor di dalam ruangan ataupun mungkin pas di dalam mobil bepergian itu masih oke. Dan untuk umur ini bisa dipakai dari segala umur. Jadi mungkin dari anak SMP sudah bisa pakai sampai dewasa. Kemudian untuk SPL-nya ini sudah berkali-kali saya pakai. Kalau di saya itu untuk shade sama projection masuk sedang, untuk longevity itu di kisaran 5 jaman ya sampai 6 jam kalau saya kombinasi spray di baju sama di badan. Terus kalau teman-teman nanya bedanya sama yang pistachio Mykonos. Kalau yang Mykonos ini dia tuh kayak germong. Ada sih wangi pistachionya tuh mirip, tapi yang Mykonos itu tuh dia lebih apa ya, lebih kental, lebih creamy ke arah cake, lebih lebih germong, lebih ke arah makanan. Ya kalau misalnya dibandingkan sih, saya lebih suka yang pistachio-nya MOP ya. Dia gimana ya? Ini tuh ada manisnya dan manisnya itu benar-benar enak. Manisnya tuh kayak apa ya? Kalau dibilang kayak es krim, iya sih kayak es krim tapi nggak semanis, nggak segermong es krim. Jadi ini wangi pistachio yang memang untuk parfum, yang memang bisa dipakai sebagai parfum, bukan wangi pistachio makanan. Jadi saya suka dan nggak nyesal saya beli full botolnya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk yang kedua ya, yang 390.000 ini adalah Purple Royal. Coba sebentar, saya cari dulu yang Purple Royalnya di mana ya? Ini karena kecil-kecil tulisannya, tapi saya suka waktu beli di Ken. Ini langsung ada stiker, ada apa namanya, namanya langsung. Nah ini dia Purple Royal ya. Oh ya ini konsentratnya eau de parfum ya, semuanya berarti eau de parfum. Saya spray, bukan, saya oles di paper test saja ya. Soalnya kalau di tangan takutnya nyampur-nyampur. Dan ini warnanya tuh ungu. Nanti akan saya insert di video. Oke, ini sudah langsung. Enak banget. Ini adalah wangi masuk wangi germong tapi dia itu fresh fruity. Dan ini di openingnya itu saya tuh inget sama shampoo, nggak tahu shampoo Dove atau shampoo apa yang pokoknya wanginya tuh mirip-mirip seperti ini. Jadi ini tuh lebih ke fruity daripada ke germong. Jadi wangi germongnya itu untuk saya itu hanya di vanilanya. Selebihnya ini kalau untuk saya tuh wanginya tuh clean, fruity, floral.
Ini wangi fruitynya itu seger banget. Jadi fresh dari bergamot, sitrusi, kemudian buah pir. Jadi wangi fresh fruitynya itu bener-bener seger yang berair. Dan ini juga clean seperti yang tadi saya bilang wangi shampoo. Kemudian floralnya, kalau di notesnya itu sebentar saya ada catatan, sebentar. Catatan saya itu ada peony sama heliotrop. Ini adalah wangi yang bisa saya dapatkan di sini. Sama bunga rose. Ya, jadi rose, peony, heliotrop ini yang bisa bisa saya cium dengan jelas. Sayangnya ya, ini tuh saya suka banget. Cuman agak kecewanya tidak ada wangi iris di sini. Saya pengen banget apa namanya menemukan wangi iris di parfum Purple Royal ini. Cuman di sini tuh nggak ada wangi iris. Untungnya wangi heliotropnya tuh enak. Jadi saya suka sama di keringnya. Ini wangi sandalwoodnya juga enak. Ada wangi tipis-tipis sedikit powdery. Saya suka ini untuk teman-teman yang suka tipe-tipe parfum yang clean, feminin, floral dan juga seger karena ini ada wangi fruity yang sangat seger banget. Bisa dipakai dari anak SMA di umur berapa ya? 16 tahun ke atas. Kemudian saya lanjutkan lagi yang berikutnya 390.000 lagi itu di Butterfly Kiss. Oke. Saya cari dulu Butterfly Kiss. Ini ya kalau saya pikir kenapa harganya itu ada beda, ada yang 420, ada yang 390. Saya pikir ini dari bahan-bahan parfumnya. Ini bahan-bahannya itu yang kayaknya tuh yang mahal deh. Karena beda banget. Saya bukannya merendahkan brand lain ya, tapi yang di MOP ini memang wanginya sama kualitasnya itu berasa banget kalau bahan yang dipakai itu memang lebih unggul daripada bahan-bahan parfum lain yang pernah saya coba. Ini yang Butterfly Kiss juga enak banget. Ini saya baca catatan saya. Ini yang saya catat wanginya itu fresh, tapi freshnya itu agak asam. Jadi wangi bergemutnya itu kalau di saya agak apa ya? Asamnya itu asam asam kayak manisan buah yang manis dan asam. Kemudian yang bikin asam lagi saya nggak tahu. Di Butterfly Kiss itu tuh saya nggak baca ada buah leci, tapi kalau di hidung saya itu kayak ada buah leci. Makanya saya sedikit heran kenapa di hidung saya itu justru berasa wangi asam-asam buah leci. Yang langsung ngingetin saya itu tipe-tipe parfumnya itu seperti parfum Delina, kemudian parfum Angel Nova, kadang juga kayak Chloe juga. Jadi asam-asamnya itu kayak Chloe. Nggak ngerti saya. Ini parfum yang enak banget. Ini floralnya itu ada rose, tuberose. Nah, dua 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 notes ini yang saya suka banget. Dan ketika dimasukkan ke Butterfly Kiss ini bener-bener enak banget. Saya nggak ngerti gimana caranya mereka tuh bisa bikin parfum seenak gini. Dan ini cocok dipakai dari anak SMA sampai dewasa. Biasanya suka dengan parfum-parfum ini tuh di range umur 20 tahunan sampai 30 tahunan. Ini feminin banget, enak. Apa ya, seksi. Kalau dipakai di acara romantis ini cocok banget. Kemudian, oh iya untuk SPL karena ini cuman Diken ya. Jadi dari yang pertama tadi, yang pertama itu yang Purple Royal, saya nggak bisa bilang dengan pastinya karena sampai pakainya tuh cuma dikit-dikit, nggak berani pakai banyak. Jadi saya nggak bisa memastikan sebenarnya tuh SPL-nya itu seperti apa. Cuman kalau yang untuk Butterfly Kiss itu tuh masuk ke sedang sama yang Purple apa sih Purple Royal juga masuk ke sedang. Kemudian saya lanjutkan langsung yang 420.000. Ini karena sudah langsung tersisa 4 jadi
saya langsung aja ambil ya secara acak. Tobacco Desire, Tobacco Desire saya sudah ada catatannya. Ini dia. Oke, Tobacco Desire. Ini banyak yang suka ya. Saya beberapa kali discuss sama teman-teman dan ternyata mereka banyak yang suka dengan yang Tobacco Desire. Tobacco Desire ya. Sebentar. Tobacco Desire. Oke. Ini kalau di catatan saya itu wanginya itu fresh mandarin sweet. Sebentar. Ya. Ini memang benar ini wanginya tuh manis dari buah mandarin. Enak ternyata manisnya, tapi ini manisnya itu lebih kompleks. Saya nggak tahu lagi ya ini wangi manis kompleksnya itu dari apa saja. Kalau di catatan saya, karena saya nggak nyatat secara detail ya. Ini cuma saya catat itu wanginya itu ada leathery sama tobacco. Tapi tobacco-nya itu nggak yang berat. Masih bisa dipakai sama cewek. Dan memang lebih enak sih dipakai di malam hari ataupun di acara yang resmi. Yang Tobacco Desire ini ada sesuatu wangi yang bikin mewah. Nggak ngerti ya dari notes yang mana, tapi ini letternya itu arah-arahnya tuh letter ke parfum-parfum niche. Banyak ya parfum niche yang pakai letter ya. Apa saja ya? Karena saya nggak begitu banyak mencoba parfum niche dengan letter karena sejujurnya saya emang nggak begitu suka sih dengan parfum yang letter karena agak kadang tuh agak smoky juga, terus agak berbau-bau ke jadul. Tapi ya ini tuh mewah. Jadi kalau beberapa teman saya tuh bilang Tobacco Desire tuh enak banget. Ya ini enak tapi bukan masuk ke selera saya. Ini bisa untuk unisex ya, cowok maupun cewek. Kemudian untuk SPL, karena memang ini cuma dari Diken, saya nggak berani memastikan. Tapi sepertinya ini lebih awet daripada yang Butterfly Kiss sama yang Purple Royal. Oke, kemudian saya lanjutkan yang Intoxicating Love. Ini karena cuma setengah mili, jadi saya juga nggak berani banyak-banyak pakai karena teman-teman saya itu sudah sudah chat untuk saya bawa kalau nanti ada get dan sebagainya. Catatan saya di sini. Ya. Ini wanginya tuh elegan. Di catatan saya tuh ada orange, patchouli, vanilla sama karamel. Kalau di openingnya itu wanginya tuh manis, tapi bukan ke manis mandarin ya, nggak ke orange. Ini kalau untuk saya tuh wanginya tuh kayak brown sugar. Ada beberapa parfum saya yang pakai brown sugar. Kalau yang dari lokal itu dari Elementrix yang black tea. Itu yang Elementrix yang Loser Lover 1. Kemudian kalau dari Floraiku itu juga ada yang varian pokoknya wanginya tuh ada wangi black sugar. Ini wangi manisnya itu ada wangi manis vanilla dan tipe vanilanya itu bukan vanilla yang smoky, bukan vanilla woody, bukan vanilla yang gourmand. Saya nggak tahu ini tipe vanilla yang bagaimana, tapi berasa kalau ini tuh ada wangi vanilla, karamel, tapi mewah. Dan ini kalau dibilang berat sih enggak, tapi cukup tebel. Dan ada wangi kopi atau wangi coklat. Yang jelas ini tuh enak banget. Ini wanginya masuk ke kategori untuk dewasa dan memang lebih enak sih dipakai di malam hari ataupun di dalam ruangan. Untuk cowok ini juga bisa jadi masuk ke kategori unisex. Karena dewasa jadi mungkin di atas 23 tahun deh lebih cocok. Oke, untuk SPL saya juga nggak bisa memastikan, tapi yang jelas ini lebih awet, lebih tebal daripada 4 varian sebelumnya, 3 varian sebelumnya. Pokoknya ini lumayan.
Kalau saya oles tipis-tipis ya di tangan itu tuh tembus sekitar 4 jaman, 5 jaman. Itu karena saya makanya kan cuman paling berapa titik. Kalau ini saya pakai banyak, semprot banyak full wear, saya punya full bottle, saya yakin ini bisa tembus sampai 7 jam. Oke, berikutnya ini yang Mystical Desert. Saya tuang juga di paper test saya. Ini saya berusaha cepat, tapi sepertinya nanti tetap saja durasinya mungkin akan lebih panjang. Oke, ini harganya 420 ya, dan di openingnya itu saya tuh udah langsung ngerasain ini kok kayaknya tuh parfum-parfum seperti Timur Tengah, ada saffron, ada woody. Ini saya nggak tahu ada oud atau enggak, tapi sepertinya sih nggak ada oud, cuman memang arah-arahnya tuh ke arah parfum Timur Tengah. Kayaknya ini juga masuk ke unisex. Cowok mungkin paling suka deh yang Mystical Desert ini karena wanginya tuh lumayan spicy, bukan soft tapi sudah lumayan spicy dan ada letternya juga ya. Di catatan saya iya ini juga ada letter. Jadi dua parfum yang ada letter itu di Tobacco Desire sama yang Mystical Desert. Jadi untuk yang cowok-cowok kalau pengen nyoba dari MOP mungkin yang dua varian ini ya. Mystical sama yang Tobacco. Iya, ini spicy-nya itu dari clove dan enak banget dipakai di musim hujan, musim dingin. Jadi kalau kalian mau beli parfum MOP yang dipakai untuk di musim dingin nanti, di mungkin Desember atau Januari sudah mulai turun hujan, kalian bisa pilih yang Mystical Desert. Ini masuk ke dewasa ya, dan apa namanya untuk SPL saya belum bisa memastikan tapi sepertinya ini akan sama bagusnya dengan yang Tobacco Desire. Dan yang terakhir ini adalah Couture Black Dress. Saya sudah nyatet tadi ya, mana ya? Couture. Oke, Couture. Saya oleskan juga di paper test. Oke, ini kalau yang Couture ini kalau warna di sini tuh nggak kelihatan jelas. Ini kayaknya biru ya, biru atau hijau. Nanti saya insert ya, biar saya nggak salah. Saya soalnya lupa-lupaan, saking banyaknya parfum yang saya coba. Oke, yang Couture ini apa saya kecampur sama yang sebelumnya ya? Kenapa? Kalau di hidung saya itu masih berasa wangi-wangi ala Timur Tengah juga. Ini kalau di catatan saya itu wanginya itu fruity candy, ada amber. Nah, mungkin ambernya ini yang bikin kenapa wanginya tuh agak sedikit smoky ke arah Timur Tengah. Iya, seperti dari amber ya. Jadi kalau di openingnya itu amber sweet candy. Iya, vanilanya di situ tertulis vanila, tapi kalau di openingnya saya belum merasakan wangi vanila. Mungkin nanti agak di tengah sama di keringnya. Saya tuh lupa untuk yang wangi vanila. Kalau di catatan saya tuh ada wangi vanila sama amber yang dominan. Kemudian floralnya tuh tipis, floralnya tuh dari Lily of the Valley. Oke, yang Couture Black Dress ini juga masuk dewasa. Ini wangi yang anggun, wangi yang cocok dipakai untuk acara resmi. Kalau kalian ada meeting, ketemuan sama orang-orang penting, ini cocok banget pakai Couture Black Dress. Terus kalau ada jamuan, ada kondangan, resepsi pernikahan, acara-acara yang besar, ini kalian bisa pakai yang Couture Black Dress. Dan lebih cocok sih dipakai untuk cewek. Ini walaupun apa ya, arahnya itu Timur Tengah, tapi kalau di bayangan saya lebih enak sih dipakai untuk cewek. Dan untuk SPL saya juga belum bisa memastikan karena hanya dari Diken. Jadi untuk yang Couture Black Dress ini mungkin setara sama yang Tobacco Desire. Jadi kalau yang harganya 420, kalau dari pengalaman saya mencoba itu dia akan lebih tebal jusnya, kemudian SPL-nya juga akan lebih lebih bagus daripada yang harganya 390. Kalau yang 390 tuh wanginya tuh masih yang ringan, terus bisa dipakai sehari-hari ya. Jadi untuk teman-teman semua mungkin bisa bisa memilih berdasarkan dari harganya. Kalau yang harganya 390 dia akan memang lebih
ringan daripada yang 420. Oke, dan saya cukupkan pembahasan 7 varian dari MOP hari ini. Mudah-mudahan pembahasan saya hari ini bisa membantu teman-teman semua yang masih belum memastikan mau beli yang mana. Saya ingatkan sekali lagi, jangan salah memilih karena ini parfum dari MOP semuanya tuh bagus-bagus semua. Kalau kalian mau beli semuanya juga silahkan, tapi kalau kalian punya budget pas-pasan, mungkin kalian hanya beli satu atau dua, silahkan kalian pilih. Kalau yang feminin seperti yang tadi saya bilang, yang bisa dipakai sehari-hari itu yang floral, yang purple royal itu bisa dipakai sehari-hari. Dia feminin, sama yang butterfly kiss ya. Kalau yang ini ke arah Guermont. Kemudian yang lainnya Couture Black Dress itu juga buat cewek tapi lebih ke acara formal. Kemudian yang Intoxicating Love itu juga ke formal. Kemudian yang bisa unisex itu Mystical Desert sama Tobacco Desire. Oke, terima kasih semua untuk support teman-teman semua sampai hari ini. Semoga cepat mencapai 10.000 subscriber dan kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Seksama, salam wangi dan bye-bye.